Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Jangan pernah bosan mendengari dengan aku ya. Semoga teman-temanku Capricorn selalu menemukan pesan-pesan positif di sini. Dan semoga juga kamu bijak dalam menyikapi ataupun mendengar dengan ini nantinya ya. Karena ini adalah sebuah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Nah, tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbesar yang akan segera kamu miliki. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya, Capricorn. Nah, aku juga berharap ya, Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Fokus ke kartu ini ya, mengagumkan sekali gitu ya. Inilah pencapaian terbesar yang akhirnya kamu miliki. Kita akan ambil 3 energi buat kamu di sini. Buat Capricorn. Oke. Kita sudah dapatkan. Oke, clarity and organization. Nah, beberapa Capricorn ya. Aku melihat kamu ini akan menjadi terkenal gitu ya. Di antara mereka-mereka yang mungkin di lingkungan komunitas kamu ataupun dalam lingkungan pekerjaan ya. Kalau kamu di sini yang memiliki suatu bisnis ataupun suatu karir ya, kamu ini akan diprioritaskan. Dan inilah pencapaian kamu yang mungkin yang sudah sejak lama kamu inginkan. Oke. Dan aku melihat ya, yang namanya hidup ya pasti ada sering pasang surutnya gitu. Nah, yang dulunya mungkin ya kamu itu sering terbentur akan banyak hal, terbentur dalam mungkin masalah, entah itu masalah orang-orang di sekeliling kamu ya, atau mungkin dengan pekerjaan yang kamu tekuni ya. Terkadang itu adalah sebuah penghambat kamu untuk bisa sukses ataupun berhasil. Nah, dan itu semua mungkin kamu jadikan sebuah pelajaran, dan akhirnya di sini aku melihat kamu akan merasakan bahwasanya wah, aku akan segera nih untuk mendapatkan pencapaian terakhir aku, yaitu adalah salah satunya dari segi yang mungkin dimana kamu yang akan naik jabatan, atau mungkin kamu akan terlihat seseorang yang berpotensi gitu ya untuk sukses atau bagaimana gitu ya. Atau bagi kamu yang lagi menjalankan sebuah bisnis, ya semoga aja mungkin itu akan berhasil atau sukses. Karena ada hal-hal yang mungkin sudah kamu prioritaskan ataupun sudah kamu tanamkan dengan baik di dalam proses kamu menjalankan pekerjaan itu. Contoh mungkin ya, akhirnya kamu bertemu dengan orang-orang yang mensupport kamu ya, atau kamu akhirnya menemukan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan ya, dan banyak hal juga sih yang kamu lakukan untuk pencapaian kamu itu. Dan disinilah ya, akhirnya kamu itu dikenal di kalangan-kalangan komunitas ya, mungkin di dalam suatu bidang kamu begitu ya. Ini dia. Uh, Bisa saja itu mungkin dari segi pekerjaannya kamu atau finansial. Kalau aku melihat dari segi percintaan, di sini ada seseorang mungkin ya. Seseorang ini mungkin akan mulai melihat bahwasanya kamu itu, oh ternyata kamu layak ya untuk dicintai gitu loh. Oh ternyata kamu itu seseorang yang bikin aku nyaman begitu ya. Padahal mungkin awalnya mereka-mereka itu kayak tidak pernah memikirkan hal itu terhadap kamu. Yang mereka pikirkan adalah, "Ah, kamu siapa sih?" Gitu. Nggak penting banget gitu ya. Ternyata kamu bisa menunjukkan siapa kamu ya. Dan akhirnya kamu bisa mengatakan kepada mereka-mereka, "Aku layak," gitu loh. Jadi jangan remehkan aku gitu loh. Karena Capricorn ini adalah seseorang yang dia memiliki kayak semangat juang, kalau dia pengen berhasil, dia akan maksimal gitu loh, melakukan itu. Dan jika ada orang yang mungkin meremehkan dia, jika ada orang menganggap dia rendah gitu ya, Capricorn ini akan berusaha bagaimana menunjukkan kalau dia itu tidak seperti apa yang mereka katakan ya. Dan suatu saat Capricorn akan bisa menunjukkan, aku akan bisa menggenggam gitu loh dunia ini gitu ya. Seperti itu, oke? Capricorn seperti itu orangnya. Eee, Arti kata apa ya, Capricorn itu mungkin tidak akan membalas kalaupun ada orang yang meremehkan dia atau anggap rendah dia. Dia tidak akan membalas dengan hal-hal yang mungkin
dengan keburukan juga, tapi dia akan membalas dengan hal-hal yang positif, menunjukkan akhirnya itu mungkin jadi motivasi bagi dia. Aku harus tunjukkan nih, supaya orang-orang tidak menilai aku itu, ya begini, mereka tidak akan meremehkan aku lagi, begitu loh ya. Semoga aja. Oke? Apalagi di sini ada dream team. Nah, ini dia, dimana kamu merasa kayak kamu punya mimpi, dan ternyata mimpi kamu itu bisa akan terwujud. Inilah dia. Ini ada angka 1 dan angka 13. Jadi arti kata, ini adalah sebuah mimpi kamu, sebuah pencapaian kamu yang benar-benar sudah sejak lama kamu mimpikan. Mungkin akhirnya kamu bisa menemukan yang terbaik begitu ya, atau kamu bisa menemukan suatu pekerjaan yang baik juga begitu ya. Terkadang kita memang harus berjuang dalam melakukan apapun, kita harus berjuang. Tidak bisa kita hanya dengan menunggu saja ya. Hidup itu ya butuh perjuangan ya, dan itulah yang kamu lakukan. Capricorn tidak pernah mengenal untuk menyerah dalam satu kondisi, enggak. Kalaupun dia sudah terpuruk, dia tidak akan makin terpuruk, justru dia sudah tahu dia terpuruk, dia akan bangkit. Bagaimana caranya ya supaya aku bisa maju, supaya bisa aku bangkit, bisa aku sukses gitu loh. Nah, itu yang ada dalam pikiran Capricorn. Capricorn itu punya otak bisnis yang begitu kuat ya, kalau aku lihat ya. Itu prinsip ekonomi Capricorn itu benar-benar kayak dipakai gitu loh ya. Itu dia kalau Capricorn. Kalaupun nanti ada orang yang menyakiti dia, ya seperti apa yang kita bicarakan di reading-reading sebelumnya, nanti kamu bisa lihat di kolom deskripsi ya. Aku ada berapa lampirkan di sana ya, untuk khusus zodiak Capricorn. Nah, jadi Capricorn ini seseorang yang benar-benar kayak apa ya, bisa memaksimalkan lah apa yang benar-benar kalau sudah dia manifestkan, dia bisa untuk mewujudkannya begitu. Oke. Nah, ini juga in the hand, the universe is your partner. Dan Capricorn sadar Tuhan selalu bersama dia. Dan akhirnya pencapaian terbesar pun dia akan bisa wujudkan. Karena dia mungkin nggak mau nih lama-lama, ini ada angka 31 ya. Dia nggak mau nih lama-lama terpuruk, berada di dalam keadaan yang begitu sangat terpuruk, nggak mau. Capricorn ini selalu berusaha bagaimana dia itu terlihat memiliki power gitu. Ya, itulah yang ditunjukkan Capricorn ya. Dan akhirnya mungkin dia merasa kayak, "Oh, aku nggak masalah kalaupun aku terjatuh, kalaupun aku kayak luka gitu ya, sakit gitu ya, menderita, aku sengsara, aku nggak khawatir karena ada Tuhan bersama aku." Universe itu seakan-akan kayak partner kamu gitu loh. Seakan-akan kamu selalu dijaga apapun dia. Itulah karena keyakinan kamu tadi yang membuat kamu akhirnya bisa mencapai suatu keberhasilan yang benar-benar kamu harapkan. Intinya kamu akan menemukan pencapaian terbesar kamu itu bisa akan terwujud begitu. Oke? Unmarked trail, revelation. Nah, aku juga melihat di sini beberapa dari Capricorn mungkin sering ya ada angka 57. Sering merasakan pasang surut kehidupan itu. Sering. Ya, saat di atas sudah sering, saat di bawah sudah sering. Dan intinya kamu selalu mencari keseimbangan. Keseimbangan dalam kehidupan kamu. Dan itu akan kamu dapatkan ya, begitu. Oke, Capricorn, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini buat Capricorn? Oke, sebentar. Capricorn, inilah pencapaian terbesar yang akan segera kamu miliki. Apakah itu? Inilah pencapaian terbesar yang segera kamu miliki. Oh, ini ada kartu. Itu ya, ininya. Oke. Kita akan ambil 3 ya. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke, di mana ya? Kita taruh ya ini ya. Di sini. Oke. Dan apa lagi? Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Tower dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Capricorn, kita akan coba lihat zodiak yang mungkin kuat koneksinya dengan kamu ya.
Kita akan coba lihat di sini. Kita akan ambil, ini kecil banget ya. Ada Aries, oke. Ada Aries, ada Pisces, ada Leo. Kita akan ambil 4 ya. Dan di sini oke, jatuh lagi. Ada Aries lagi. Aries juga kuat ya koneksinya di sini. Nah, itu zodiak tambahan yang mungkin kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik. Buat Capricorn, kita lihat di Pack of Pentacles. Nah, di sini akhirnya sebuah manifest kamu itu bisa akan kamu raih. Salah satunya mungkin yang aku katakan tadi, saat kamu menemukan sebuah peluang dan kesempatan, disitulah mimpi kamu yang akan jadi nyata, yaitu menemukan sebuah perbaikan dalam finansial. Mungkin ya beberapa dari Capricorn pernah mengalami suatu kondisi yang begitu terpuruk ya, entah itu kamu ditipu, entah itu kamu mungkin kayak sudah berusaha nih tapi ya tetap aja bisnisnya kamu down, stuck gitu ya. Nah, terkadang kamu dulunya kayak sulit untuk mengontrol pengeluaran dan pemasukan itu sulit. Tapi saat ini kamu mulai fokus lagi, fokus untuk menata kembali masalah keuangan ataupun pekerjaannya kamu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Oke? Inilah kalau kita benar-benar kayak fokus untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis, maka yakinlah kita akan berhasil. Apalagi kamu di sini seseorang yang mungkin seperti kayak dijaga atau dilindungi gitu ya oleh leluhur kamu ataupun siapapun ya. Jadi kamu akhirnya bisa tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Sehingga kamu juga lebih merasakan kalaupun nanti ada orang yang berniat tidak baik sama kamu ya, mungkin leluhur kamu akan mengatakan nih, membisikkan gitu ya, ataupun intuisi kamu akan merasakan banget, oh kenapa ya kok aku merasa aneh deh seseorang ini ya, mungkin ternyata ada sesuatu yang mereka simpan atau yang mereka rahasiakan ya, itu kamu akan paham. Aku juga melihat di sini ada Seven of Cup. Nah, inilah sesuatu pencapaian besar kamu itu akan benar-benar bisa kamu raih, di mana dengan kamu bisa bertahan dalam semua kondisi, maka kamu akan bisa mencapai itu, ya. Dan aku lihat di sini, kamu akan banyak menemukan pilihan-pilihan kamu, ya. Dengan kamu tadi yang benar-benar kayak sudah matang gitu ya, sudah bijaksana, hidup kamu sudah berubah ya. Walaupun dulunya kamu itu pernah berada di dalam kondisi yang stuck, tapi di sini akhirnya kamu akan mendapatkan banyak pilihan. Kalau kamu sadar gitu loh, kamu tahu nih, oh aku nggak boleh begini terus, aku nggak boleh stuck terus, aku nggak boleh kayak meratapi terus. Saatnya aku harus melihat ke depan, karena aku yakin di depan itu akan banyak peluang dan kesempatan. Disitulah akhirnya kamu memahami, ternyata iya ya, bener ya, banyak peluang, banyak kesempatan. Ya, aku sih nggak ngelihat, aku sih nggak ngerasain, aku sih karena fokus ke masa lalu gitu ya. Tapi sekarang kamu sudah fokus nih kepada masa depan kamu dan akhirnya kamu menemukan sebuah kesempatan ini, oke? Nah, aku juga melihat ya, Capricorn ini pernah berada dalam suatu apa ya, dalam kondisi kayak nih, kamu pernah nih sudah berada di atas nih, kayak sudah sukses gitu. Apalagi mungkin dalam satu hal percintaan, kamu sudah bahagia banget. Tiba-tibanya ada ombak nih yang menerjang kamu gitu ya. Dan itu adalah suatu masalah. Tiba-tiba aja nih, hal-hal yang tidak terduga itu datang. Sebuah masalah, ya. Tapi kamu di sini bisa bertahan. Di sini kamu punya banyak pilihan dan kamu tidak akan gentar lagi dalam menerima semua hal itu ya. Oke? Dan aku juga lihat di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini ya, akhirnya kamu akan merasakan ada fase baru dalam kehidupan kamu. Dan kamu akhirnya merasakan bahwasanya aku itu seperti seseorang yang baru mengenal dunia yang benar-benar takjub ini. Menakjubkan sekali gitu loh. Mengagumkan sekali apa yang aku capai ternyata bisa aku nikmati sekarang. Oke, inilah. Ini pencapaian dari diri kamu di mana kamu merasa kayak oh bahagia banget, merasa ada kepuasan di sini. Ternyata ini hasil dari semua usaha aku. Ada fase baru yang akhirnya kamu lewati. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini ya buat Capricorn. Mungkin ada sebuah motivasi buat kamu di sini atau ada hal-hal yang benar-benar akan menjadi sebuah kata-kata motivasi bagi kamu ya. Oke. Ada sebuah cinta.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Wow, luar biasa. Nah, ini mungkin ada ya, beberapa dari Capricorn punya pencapaian dalam sebuah cinta. Ternyata kamu bisa, uh, di mana ada keinginan kamu untuk mencintai seseorang, walaupun terkadang kamu tidak bisa mengungkapkannya. Namun karena ada chemistry, ada mirror antara kamu dengan dia, dan itu bisa akan kamu dapatkan di sini, ya, sebuah cinta. Dan akhirnya pencapaian kamu inilah, ini satu tujuan utama kamu adalah misal kamu kan udah sukses nih, kamu udah mapan, tinggal masalah cinta. Nah, di situ saat kamu memfokuskan, maka cinta itu akan datang kepada kamu. Oke, apalagi di sini? Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan, meski pernah dikecewakan. Ya, Capricorn, aku melihat beberapa dari kamu pernah kecewa, pasti ya. Semua orang itu pasti pernah kecewa, ya. Tapi kamu tidak membiarkan kecewa itu menghancurkan harapan kamu. Kamu segera bangkit, kamu segera berdoa. Arti kata kamu selalu dituntun. Oh, kamu selalu disadarkan nih oleh Tuhan gitu ya. Kamu selalu kayak dibisikin nih, oh kamu jangan jangan kecewa, kamu jangan nyerah gitu ya. Kamu harus bangkit. Ya udahlah, seseorang sudah mengecewakan kamu itu, dia bukan yang terbaik gitu loh. Karena ada cinta di sini yang akan menunggu kamu. Terkadang cinta itu tidak mengenal siapa dia, siapa kamu, tidak mengenal di mana kamu berada gitu ya. Dia akan datang, ya. Begitu. Apalagi di sini? Jodoh. Wow, luar biasa. Setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Jadi itu kamu, makanya kamu tidak lama-lama kecewanya. Kamu tidak lama-lama merasa kayak gimana gitu ya. Dan akhirnya kamu merasa kayak, oh, ya udah kalau aku kecewa, arti kata dia punya terbaik. Dan saatnya aku menemukan cinta, dan ternyata cinta ini adalah jodoh kamu. Maksudnya ini ya, cinta ini terkadang ini ya, tidak pandang bahwasanya mungkin awalnya kamu dengan dia berteman. Tiba-tiba aja, oh kita kok bisa jadi jodoh ya. Karena mungkin sama-sama sudah merasakan kenyamanan ataupun sudah saling mengenal satu sama lain ya. Oke? Menyerah. Terkadang kita harus menyerahkan dan melepaskan yang lama sebelum sesuatu yang baru masuk ke dalam hidup kita. Hidup itu pilihan, jadi tentukanlah jalan kamu sendiri. Nah, inilah tentang jalan yang harus kamu tempuh ya. Jadi, kamu itu jangan merasa kayak, oh aku nggak bisa deh menemukan jodoh, atau oh aku kecewa, udahlah aku sakit, aku udah nggak mau lagi bicara tentang cinta gitu ya. Tapi kamu di sini merasakan ya udahlah aku melepaskan, aku mengikhlaskan, karena aku yakin jodoh itu akan datang kepada aku nantinya. Dan terjadi apa ya, inilah cinta itu akan datang, jodoh akan datang. Jadi ini tentang melepaskan ya. Saat menyerah kamu bisa melepaskan. Kehilangan seseorang kita cintai memang sangat menyakitkan, tapi itu bukan akhir segalanya. Kita bisa bahagia meski tanpa dia ya. Nah, ini yang harus benar-benar kamu pegang nih. Kamu itu bisa bahagia tanpa dia. Jadi kamu jangan khawatir. Oke, Capricorn, kamu jangan khawatir. Karena kita itu ya kalau tidak, misalnya kan udah semua nih diatur oleh Tuhan. Jadi kita itu tinggal menjalankan. Bagaimana cara kamu untuk mengikhlaskan, memaafkan, dan merelakan ya. Dan akhirnya yang kamu dapatkan nantinya juga akan sebuah kebahagiaan. Jadi itulah pencapaian terbesar kamu. Saat kamu sudah bisa melepaskan, mengikhlaskan, ya, dan memaafkan, itu sebenarnya pencapaian terbesar kamu. Yang awalnya sulit gitu loh kamu lakukan, tapi akhirnya bisa kamu lakukan. Oke, Capricorn, itulah yang terbaca di sini. Nah, semoga apapun yang terbaca di sini bisa kamu pahami dan bisa kamu temukan pesan-pesan positif di sini. Jadi semua tentang diri kamu sendiri. Oke, bangkitkan semangat kamu agar pencapaian terbesar kamu akan kamu miliki segera. Ya, Capricorn, sampai ketemu lagi. Dadah.